Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan pada malam hari ini kita berkesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala, kita datang di hadapan Tuhan, berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur malam hari ini, di tengah-tengah segala kondisi yang kami alami, kebenaran firman Tuhan diwartakan. Dan Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami, dalam segala kelemahan kami, keadaan kami. Kiranya firman-Mu menyapa kami, membaharui kami, menguatkan kami kembali. Kami memohon Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan berkarya membuat kami bisa mengerti. Dan bukan hanya mengerti dan memahami firman-Mu, tetapi menjadi pelaku firman. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami malam hari ini. Dan pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk maksud kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyambut waktu perenungan firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya adalah Guru Injil Hendra Yohanes. Saya baru saja menyelesaikan studi teologi di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Saya bersyukur buat kemurahan Tuhan memimpin sampai pada kesempatan ini bisa bergabung dengan GKI Citra Garden bersama-sama melayani Tuhan. Kiranya kita dapat bersama-sama saling mendukung, saling menguatkan di dalam pertolongan Tuhan untuk sama-sama melayani, sama-sama bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memperhatikan dari Yeremia pasal yang kedua ayat ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengawali dengan sebuah cerita. Bapak Ibu Saudara, kalau ada makanan kesukaan, makanan apa ya? Ya mungkin masing-masing orang punya selera yang berbeda. Tetapi ini adalah sebuah cerita yang diinspirasi dari sebuah kisah nyata. Ada 2 orang sahabat yang sama-sama suka, sama-sama senang dengan yang namanya buah durian atau seringkali disebut dengan raja buah. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau punya makanan kesukaan atau minuman favorit lainnya, silakan membayangkan makanan atau minuman itu. Kalau Anda tidak suka dengan buah durian, tidak perlu Anda membayangkan buah duriannya. Tapi ganti dengan makanan atau minuman kesukaan Anda. Entahkah itu Anda penikmat kopi atau penyuka makanan lainnya. 2 orang sahabat ini karena senang dengan durian, musim durian, mereka pergi mencari ke kedai buah durian. Tetapi di dalam pencarian mereka sudah menikmati satu buah demi satu buah. Ketika dibuka rasanya enak dan mereka sangat menyukai rasa dari buah durian ini. Akan tetapi ketika mereka sebenarnya sudah mulai terasa kenyang ya, sudah mulai terasa enek ya, sudah makan begitu banyak ya, kemudian mereka masih memaksakan untuk membuka lagi satu buah durian lagi. Entahkah itu Anda penyuka misalkan makanan atau minuman yang lain, piring berikutnya sudah makan begitu banyak, sudah minum begitu banyak, piring berikutnya, cangkir berikutnya Anda paksakan supaya bisa puas. Tetapi 2 sahabat ini ketika membuka durian yang terakhir yang mereka rasa, ya inilah yang akan kami nikmati bersama. Tetapi ketika dibuka yang ternyata isinya itu busuk. Durian itu busuk dan berulat, sama sekali mengecewakan. Ketika kita makan atau minum sesuatu yang sangat kita sukai, ternyata ketika sampai pada suatu titik kita mulai merasa enek. Udah gak enak, udah muak. Bapak Ibu Saudara, kisah ini menggambarkan bahwa setiap manusia sebenarnya mempunyai satu kerinduan, suatu keinginan untuk dipuaskan. Dan salah satunya saja itu makanan atau minuman kesukaan kita. Di dalam kehidupan kita menjalani, ada orang yang terus mengejar harta kekayaan, menimbun ke harta yang sedemikian.
Ketika punya satu motor, rasanya belum cukup satu motor, ingin membeli motor lain yang lebih mahal. Ketika sudah punya motor, tidak cukup dengan motor, ingin membeli mobil. Beli mobil, dapat. Sesudah dapat satu mobil, tidak cukup, ingin mobilnya dua. Tidak cukup, ingin mobil yang lebih mewah. Begitu seterusnya. Ingin memuaskan sesuatu yang ada di dalam diri kita dengan harta kekayaan. Ada juga orang yang mencoba menggapai kedudukan, jabatan. Memiliki posisi di dalam perusahaan atau memiliki posisi di dalam pemerintahan. Rasanya dihormati, mendapatkan pengakuan. Orang-orang menghormati karena adalah orang yang berkuasa. Atau juga orang yang mungkin punya keinginan untuk dikenal banyak orang. Menerima puji-pujian, popularitas. Seorang yang famous. Rasanya kalau followernya belum bertambah, belum cukup. Ingin bertambah terus lebih banyak lagi. Ada juga orang yang mencari kepuasan itu dari pasangan. Sudah punya satu pasangan, rasanya tidak cukup, ingin tambah lagi. Makanya ada yang disebut wanita idaman lain, will. Ada pria idaman lain, will. Berusaha mencari kepuasan lebih lagi dari orang lain yang bukan pasangan. Bapak Ibu Saudara, inilah kita ya. Kita melihat di dalam diri kita ada kehausan, ada keinginan untuk dipuaskan. Tetapi ketika satu persatu kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan, lama-lama menjadi keinginan yang tidak terpuaskan. Rasanya kok tetap tidak puas. Sudah dapat mobil satu, pengen lagi. Sudah dapat yang diinginkan, pengen lagi. Masih lagi tidak puas. Unsatisfied. Seorang yang terkenal bernama C.S. Lewis. Dia adalah seorang sastrawan, pakar sastra yang karyanya begitu monumental. Salah satu karya yang dikenal secara internasional adalah The Chronicles of Narnia. Dia adalah seorang yang banyak menulis dan dia menuliskan salah satunya di dalam bukunya yang berjudul Mere Christianity. If I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy. Jika saya menemukan di dalam diri saya ada satu hasrat keinginan yang mana tidak ada sesuatu apapun di dalam dunia, pengalaman di dalam dunia ini yang dapat memuaskan hasrat itu. Penjelasan yang paling mungkin adalah saya diciptakan untuk dunia yang lain. Sebab dunia ini tidak dapat memuaskan hasrat yang ada di dalam diri saya. Lebih lanjut ia berkata demikian. If none of my earthly pleasures satisfy it. Jika tidak satu pun keinginan, kesenangan dunia dapat memuaskan hasrat yang di dalam ini. Probably earthly pleasure will never meant to satisfy it, but only to arouse it, to suggest the real thing. Barangkali semua kesenangan di dalam dunia ini tidak pernah dimaksudkan untuk memuaskan hasrat terdalam di dalam jiwa kita. Tetapi hanya untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita, menunjuk pada sesuatu yang sungguh nyata. C.S. Lewis berkata demikian. Kita tidak pernah puas. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih daripada dunia ini. Lebih dari semua kesenangan yang ada di dalam dunia ini. Yang baru bisa memuaskan jiwa kita. Sesudah kita punya satu pencapaian demi satu pencapaian, kita punya satu harta benda demi satu harta benda. Ketika semua itu bertambah, kita mengejar, kita ingin mencari, memuaskan dahaga jiwa kita. Tapi hasrat di dalam jiwa kita tidak terpuaskan. Tapi kok nggak pernah puas? What is the true remedy of our unsatisfied heart? Apa yang menjadi pemuas sesungguhnya dari dahaga ketidakpuasan hati kita? Apa yang sungguh-sungguh dapat memuaskan hasrat terdalam di dalam jiwa kita? Kita melihat kebenaran firman Tuhan Yeremia pasal 2 ayat ke-13 ini. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Dalam salah satu terjemahan
Bahasa Inggris dikatakan demikian. They have forsaken me. Mereka telah meninggalkan aku. Ini seruan firman Tuhan. Sumber air yang hidup. Untuk menggali bagi mereka sendiri kolam-kolam. Kolam-kolam yang bocor. Kolam-kolam yang tidak dapat menahan air. Apa masalahnya? Apa yang sedang dibicarakan oleh firman Tuhan melalui Nabi Yeremia ini? Kita perhatikan di ayat sebelumnya, ayat 11 dan ke-12. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit. Menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Apa masalah yang terjadi? Kita perhatikan di sini ada kata-kata menukarkan Allahnya. Itu sejajar dengan menukarkan kemuliaannya, meninggalkan sumber air hidup. Kemudian dengan yang bukan Allah, berhala. Dengan apa yang tidak berguna, apa itu? Berhala. Dengan kolam yang bocor. Jadi, menukarkan Allahnya dengan yang bukan Allah. Menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Meninggalkan sumber air hidup. Dan menggali bagi mereka sendiri kolam yang bocor. Ya, problemnya di sini adalah ketidaksetiaan terhadap Allah dalam perjanjian dengan melakukan penyembahan berhala. Orang-orang Yehuda mengikuti jejak orang-orang Israel yang jatuh kepada penyembahan berhala, menduakan Tuhan, tidak setia kepada Allah yang berjanji dengan mereka. Mengingkari perjanjian, mengingkari kasih setia Tuhan dengan meninggalkan Allah. Demi berhala, demi Allah yang palsu. Kemudian kalau kita perhatikan di pasal yang sama, ayat ke-18 dikatakan demikian. Dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Apa maksudnya? Nabi Yeremia sedang berbicara bahwa orang-orang Yehuda bukan hanya berzina secara spiritual dengan melakukan penyembahan berhala. Tetapi mereka juga bersandar pada kekuatan politik militer bangsa-bangsa lain. Daripada mengandalkan Tuhan. Daripada bersandar kepada Allah Raja yang berdaulat atas alam semesta ini. Nabi Yeremia menegur dengan keras orang-orang Yehuda, umat Tuhan, yang bukannya percaya kepada Raja atas alam semesta, yaitu Tuhan. Tetapi justru malah percaya, bersandar dengan sekutu-sekutu politik dari bangsa-bangsa lain, mengandalkan kekuatan manusia. Bukankah kita juga punya kekhawatiran akan rasa aman, perlindungan, pertahanan, keamanan? Kita mengandalkan kekuatan manusia daripada mengandalkan kekuatan Allah. Kita bersandar pada kemampuan manusia daripada bersandar pada Allah yang berdaulat. Lalu apa hubungannya ini semua dan kolam yang bocor? Broken cisterns. Kolam yang bocor. Kita akan melihat sedikit latar belakangnya. Jadi dikatakan di ayat yang ke-13 ini ada sumber air yang hidup. Tuhan digambarkan sebagai mata air, fountain of living water, sumber air yang menghidupkan. Tetapi di sisi yang lain, orang-orang Yehuda justru meninggalkan Tuhan dan memilih menggali bagi mereka kolam-kolam yang bocor. Kolam-kolam yang bocor ini dalam terjemahan Inggris seringkali diterjemahkan cisterns. Bisa diterjemahkan sebagai kolam penampung atau wadah air. Kolam yang menampung atau wadah yang menampung air. Nah, kolam yang disebutkan itu sebenarnya terbuat dari apa? Terbuat dari batu gamping atau batu kapur. Batu kapur ini berpori-pori
Sehingga ketika dipakai untuk menjadi wadah atau kolam penampung air, air bisa meresap, bisa bocor melalui celah-celah yang ada. Karena itu, kolam penampung air ini mesti wajib untuk diplester, ditempelkan bahan untuk sebagai plester untuk menahan supaya ketika air yang terkumpul di dalam kolam itu tidaklah terbuang sia-sia karena bocor. Tetapi yang disebutkan di sini bukan sekedar kolam, tetapi kolam yang bocor. Kalau kita membandingkan ya antara sumber air hidup atau mata air itu dengan kolam yang bocor, kita akan melihat bahwa sumber air yang hidup itu memancarkan air sendiri. Sumber, namanya sumber ya, dia menghasilkan airnya dari dirinya sendiri. Kemudian apa yang dihasilkan itu melimpah ruah jumlahnya. Jadi ketika Allah digambarkan sebagai mata air atau sumber air kehidupan, Allah adalah sumber. Allah memancarkan air kehidupan, melimpah ruah. Tapi di sisi sebaliknya, kolam yang bocor itu hanya mengandalkan air hujan yang turun dari langit. Jadi dalam keadaan latar belakang konteks kehidupan orang Israel, orang Yehuda di tanah yang kering, mereka menanti-nantikan hujan. Dan ketika hujan tiba, ditampunglah airnya di dalam kolam-kolam ini. Kolam air ini menantikan, mengandalkan air hujan. Dan tentu saja jumlahnya sangat terbatas, tergantung kepada jumlah atau air curah hujan yang turun. Berbeda sekali, satu sumber, satu mengandalkan air hujan, satu melimpah ruah, tapi satu yang lain terbatas sekali. Apalagi, air dari sumber air hidup itu adalah air yang bersih dan segar. Air yang menyejukkan, air yang kualitasnya high quality, kualitasnya terbaik. Tentu saja menyegarkan dan bersih. Tetapi di sisi yang lain, air dari kolam yang bocor itu, kalaupun ada air yang tersisa di kolam itu adalah air yang kotor. Air yang menjijikkan. Mengapa? Karena air hujan, kalau air hujan turun tentu kita tahu tidak hanya air hujan. Ada sampah-sampah lainnya, ada debu, ada kotoran yang lainnya. Dan ketika ditampung, menggenang, ada kotoran-kotoran di dalam air kolam itu. Dan tentu saja itu tidak bisa langsung dipakai. Sebab air itu kotor dan menjijikkan. Kemudian sumber air itu mengalirkan air yang melambangkan kehidupan. Tetapi di sisi yang lain, kolam air itu yang harusnya menampung air hujan, dikatakan di situ adalah kolam yang bocor. Bukannya mengalirkan air, bukan menyediakan air yang dibutuhkan, tetapi malah bocor. Air yang tersedia malah kotor dan tidak layak untuk dipakai. Jauh, beda jauh dengan air dari sumber air. Lalu pertanyaannya, apa yang sungguh-sungguh memuaskan kalau kita membandingkan antara air dari sumber air yang hidup dengan kolam yang bocor? Sangat beda jauh. Dan tentu saja air yang memuaskan adalah air yang dari sumber air, dari mata air. Seorang teolog reform yang sangat terkenal ya, pelopor gerakan gereja reform, Johannes Calvin pernah berkata demikian. The human heart is a factory of idols. Every one of us is from his mother's womb, expert in inventing idols. Hati manusia, kata John Calvin itu, seperti bagaikan pabrik berhala. Setiap dari kita, mulai dari kandungan ibu kita adalah pakar, ahli dalam menemukan, menciptakan berhala-berhala. Hati manusia itu bagaikan pabrik berhala. Seorang pendeta yang bernama Timothy Keller dan juga penulis begitu banyak buku-buku Kristen yang memberkati banyak orang. Dan salah satu bukunya, Counterfeit Gods, Allah-Allah atau ilah-ilah yang palsu, dia menuliskan demikian. The human heart is an idol factory.
Hati manusia itu adalah sebuah pabrik berhala that take good things like a successful career, love, material possessions, even family, and turns them into ultimate things. Pabrik berhala yang membuat, yang mengubah hal-hal yang baik seperti karir yang berhasil, cinta, harta benda, bahkan keluarga, lalu mengubah mereka menjadi sesuatu hal yang hakiki, yang paling sejati. Hati kita memberhalakan, mendewakan itu semua sebagai pusat dari kehidupan kita. Karena kita berpikir berhala-berhala ini dapat memberikan makna, keberartian, rasa aman, ketenangan, pemenuhan atas kekosongan, kehausan di dalam jiwa kita. Jikalau kita memperoleh semua itu, kita pikir kita akan mendapatkan ketenangan, kepuasan, keamanan, kenyamanan, kebahagiaan. Hati kita, setiap hati kita, itu seperti pabrik berhala, menghasilkan, mencetak berhala. Kalau kita kembali pada kisah yang di awal tadi, bukankah itu adalah kisah dari setiap kita? Kita menjadikan harta benda, kita menjadikan posisi kedudukan, kita menjadikan popularitas, kita menjadikan pasangan, atau bahkan yang bukan pasangan, untuk memuaskan dahaga di dalam jiwa kita. Tetapi semua sia-sia. Kita mendapati pada diri kita sendiri ketidakpuasan yang sejati. Bukankah ketidakpuasan hati kita menunjukkan bahwa hati ini telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup, demi menggali kolam-kolam yang bocor, berhala. Kita berpaling meninggalkan Tuhan Allah dan menggali, mengejar, menyembah berhala-berhala, Allah-Allah yang palsu. Dan kita berpikir kita akan puas, sama seperti orang-orang Yehuda yang demikian bodohnya memilih kolam air yang bocor. Air yang tidak menyegarkan, air yang tidak memuaskan, air yang sangat buruk. Dan kita sama, kita memilih berhala, kita membangun, menggali kolam yang bocor. Kita memilih berhala, kita meninggalkan Tuhan. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dalam satu kisah dicatatkan oleh Injil Yohanes. Dalam waktu siang hari. Ketika ia bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria, Yesus berkata kepada perempuan Samaria yang sedang ingin menimba air dari sumur. Ia berkata kepada perempuan ini demikian, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yesus beralih daripada kehausan yang sifatnya jasmani kepada kehausan yang sifatnya rohani. Kehausan dalam jiwa setiap manusia yang sudah terhilang di dalam dosa. Kehausan yang ada di dalam diri kita yang mengganti Tuhan dengan berhala, yang meninggalkan sumber air yang hidup demi kolam yang bocor. Yesus menawarkan sesuatu yang berbeda. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus menawarkan suatu air yang memuaskan lebih daripada dahaga yang jasmani, tetapi menawarkan pemuas dahaga di dalam kedalaman jiwa kita yang terdalam. Air hidup yang memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Di dalam catatan Injil Yohanes pasal yang ke-7, ketika menjelang di dalam keadaan perayaan Hari Raya Pondok Daun, pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru kepada orang-orang yang ada di sana, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus. Bukankah engkau dan saya adalah orang-orang yang haus? Yang di dalam jiwa kita merindukan kepuasan yang sejati, merindukan kebahagiaan,
kepuasan yang sungguh-sungguh, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, yang tidak dapat diberikan oleh berhala-berhala, yang tidak dapat kita peroleh dengan kolam yang bocor. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, kata Yesus. Tuhan Yesus memanggil setiap kita yang haus kepada dirinya dan minum air hidup yang ia tawarkan. Yohanes 7 ayat 37. Come and drink. Datang dan minumlah air hidup, air yang memuaskan dahaga terdalam jiwa kita. Air yang tidak akan tersedia dimanapun, sekalipun kita mencari ke seluruh dunia, sekalipun kita menggali kolam-kolam bocor, sekalipun kita mencari berhala yang satu dan mengganti lagi dan berhala yang lain, dan kita kembali pada ketidakpuasan. Tetapi Yesus menawarkan dirinya, karena di dalam diri Yesus sajalah ada air kehidupan. Datanglah dan minumlah air hidup dengan cuma-cuma. Anugerah Allah tersedia di dalam Yesus Tuhan. Dari perenungan firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini, kita dapat menyimpulkan satu hal. The true satisfaction of sinful heart is not found in the broken cisterns, but only in the gospel of Jesus Christ, the fountain of living water. Kepuasan sejati itu, kepuasan sejati dari hati yang berdosa ini tidak akan dapat kita temukan di dalam kolam-kolam yang bocor, di dalam berhala-berhala yang kita sembah. Melainkan hanya di dalam Injil Yesus Kristus, sumber air hidup. Bukankah ketidakpuasan hati kita menunjukkan bahwa hati kita ini telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup, demi kolam yang bocor, demi berhala-berhala yang tidak berguna? Kepuasan sejati dari hati yang berdosa tidak dapat ditemukan dalam kolam-kolam yang bocor. Berhala-berhala itu palsu dan tidak akan bisa menyediakan kepuasan yang sejati. Hanya di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah sumber air hidup yang memberikan anugerah Allah itu. Kehidupan yang kekal itu. Pemuas dahaga jiwa kita yang terdalam. Hanyalah Yesus Tuhan. From broken cisterns, dari kolam-kolam yang bocor, kita tinggalkan. Kita beralih, kita pandang kepada to the fountain of living water. Kepada sumber air yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah datang ke dalam dunia sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat atas kita. Marilah kita pada malam hari merenungkan berhala-berhala apa yang sudah kita buat. Bukankah itu tidak memuaskan jiwa kita? Kolam-kolam bocor apa yang kita gali untuk memuaskan jiwa kita, tetapi kita mendapati jiwa kita tidak pernah sungguh puas. Hanyalah Tuhan, sumber air yang hidup, yang mampu memberikan aliran-aliran air kehidupan. Kepuasan yang sejati dan hakiki di dalam hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita datang berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Supaya firman-Nya tidak berlalu, supaya undangan Tuhan Yesus tidak kita lalaikan. Mari kita datang berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Di dalam masa-masa kami bergumul dengan kesulitan, tantangan, kejenuhan, kebosanan, dan banyak hal yang kami coba. Kami menggali kolam-kolam yang bocor. Kami mengejar berhala. Kami membuat berhala yang palsu di dalam hati kami yang berlumuran dosa. Tuhan, hati kami begitu kotor dan berdosa. Seperti berhala-berhala yang kami sembah, seperti kolam yang bocor, yang airnya tidak segar dan memuakkan, air yang tidak menyegarkan dan tidak memberi kehidupan. Tuhan, pada malam hari ini kami datang dengan hati yang hancur,
Dengan jujur kami mengaku hati kami tidak bisa puas. Hati kami terperdaya dengan berhala-berhala yang palsu. Ampunilah kebodohan hati kami. Ampunilah hati kami yang begitu berdosa meninggalkan Engkau Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau membawa kami kembali. Undangan firman-Mu Tuhan, undangan Injil-Mu Tuhan. Barang siapa yang haus, marilah datang kepadaku dan minum. Dan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan, inilah kerinduan hati kami. Inilah kehausan kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau sumber air yang hidup. Engkau Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu. Kami merindukan aliran-aliran air kehidupan. Yang mengalir di dalam hati kami. Dan bahkan memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Ini pengakuan kami. Ini permohonan kami. Dan biarlah kami mendapati Engkau Tuhan Yesus. Sebagai sumber kepuasan yang sejati. Engkaulah mata air hidup yang kekal. Kami bersyukur hanya demi nama Yesus Tuhan. Juru selamat kami yang hidup. Amin.